Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh Rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup mengikuti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai adalah oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Kita baca bersama-sama ayat 21, 1, 2, 3. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. In verse 1, let's run the whole chapter. dalam ayat 1. Brother of James means, and Jude was one of Jesus' brothers. Mark chapter 6 and verse 3. Dalam ayat 1 katakan saudara Yakobus, ya, tapi Yudas itu adalah saudaranya Tuhan Yesus. Seperti di Markus 6 ayat 3. This book was written by Jude in AD 67 and 68. Ya, surat Yudas ini ditulis oleh Yudas pada tahun 67 belakang. This book focuses on false teacher. Jadi surat Yudas ini ya, fokus atau memberikan perhatian yang besar pada guru palsu. And the theme is to warning for false teacher and to instruction for Christians. Tema dari surat Yudas ini adalah peringatan terhadap guru palsu dan perintah untuk orang Kristen. And content to analyze is and also 1 and 2 is greetings. Isi ureannya seperti ini, ya, ayat 1-2 itu salam. And verse 3 and 4 is the motivation of writing. Ayat 3-4 itu ya dorongan untuk menulis surat ini. And verse 5 and verse 7 is presentation of historical Christian tradition. Ya, ayat 5-7 merupakan penyajian contoh sejarah. And verse 8 verse 16 is play of the false teacher. Ayat 8 sampai ayat 16 adalah kesalahan guru-guru palsu. And then verse 17 through 23 is advice to Christians. Ayat 17 sampai ayat 23 adalah nasihat untuk umat Kristen. And the last two verse 24 and 25 is benediction. Dan ayat 24, 25 yang terakhir adalah ucapan syukur. At this time, heresy of Gnosticism had a great deal of influence over the early church. Waktu itu tidak Gnostik yang tidak mengakui ya kebenaran Tuhan Yesus itu punya pengaruh yang besar dalam gereja. So, Jude wrote this book for strong case of Christian and to question the heresy. Maksud dari surat Yudas ini untuk memperingatkan ya tidak tersebut dan sekaligus memberikan perintah jujur kepada manusia. The faith on advance, not retreat. Ya, iman itu harusnya maju bukan mundur. And therefore Jude urged to Christians who
who are living in the end time how to live. Dan Yudas mendorong orang Kristen supaya bisa menunjukkan kehidupannya pada akhir zaman. Especially in the end time, many false teachers arise and dilute Christian faith. Karena pada akhir zaman itu ya guru palsu muncul dan menggerogoti iman orang Kristen. Therefore, Christians must live in this world according to the word of God. Karena itu orang Kristen yang tinggal di dunia ini harus menuruti firman Tuhan. And it is because when Jesus come again, then Christian will be raptured. Karena Tuhan Yesus akan datang kembali dan orang-orang Kristen yang hidup itu akan diangkat. Let's look at Hebrews chapter 10, verses 37. Kalau kita baca Ibrani pasal 2 ayat 37. For in just a very little while, he who is coming will come and will not delay. Truth is, Ya, itu sebab sedikit bahkan sama sedikit waktu lagi dan dia akan datang dan datang tanpa mengenal orang. through today taste, and let us learn his word, which is true origin. Malam hari ini kita belajar dari sini ya apa-apa yang menyelesaikan mudah. When we look at verse 3, and Jude said, I felt I had to rise and urge you. Kita baca Yudas ayat 3 maka di sana dikatakan aku merasa terdorong untuk menulisnya kepada kamu dan menasihati kamu. That reason is because certain men who are ungodly men use their freedom as Christians to immoral things. Alasannya karena manusia yang fasik itu ia menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas sebagai orang Kristen. Let's look at verse 4. Kita akan baca ayat 4 sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk di tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama diberikan hukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menggunakan pasukan kita untuk melampiaskan bahwa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jude gave three kinds of instance and said to them who will be receive punishment in the future. Yudas memberikan 3 macam contoh orang yang akan dihukum. And first is in verse 5. Dan yang pertama ayat yang kelima, After saved the Israelites from Egypt, God destroyed the Israelites who were not trust God in the wilderness. Jadi sesudah bangsa Israel diselamatkan dari Mesir, Tuhan menghukum bangsa Israel karena tidak percaya kepada Tuhan tersebut. And second is verse 6. Dan yang kedua adalah ayat yang 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tata perjalanan mereka dengan dulu apati dalam dunia berlawan sampai penghakiman pada hari besar. The angel who abandoned their own home. Dan malaikat-malaikat itu meninggalkan rumahnya. God bounded them with everlasting chains and kept them in darkness of judgment on the great day. Karena itu Tuhan mengikat dengan rantai api dan melemparkan ke kegelapan untuk dihukum di
studied in verse 7, Sodom and Gomorrah. Dan yang ketiga adalah contoh ayat 7 Sodom dan Gomorrah. They gave themselves up to sexual immorality and perversion, Dan mereka itu mengejar kepuasan daging, melakukan percabulan dan hal-hal yang panas. so they suffered the punishment of eternal fire. Dan akhirnya mereka dihukum di neraka. We can know that Christians who are like this mentioned above them, their salvation will be cancelled. Jadi kalau kita mengetahui tiga macam contoh orang Kristen seperti itu, maka keselamatannya itu bisa dibatalkan. In verse 11, Ayat 11, and these people have taken the way of Cain and have rushed for profit into Balaam's error. ya, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang berbeda dan karena mereka oleh upah mensyukurkan diri ke dalam ibadah kuliah. So they have been destroyed in Korah's rebellion. Mereka binasa karena keberadaan seperti Korah. The way of Cain means he did not follow what God wants the way of sacrifice, but he did what he wanted to do. Ya, jalan Kain adalah jalan yang tidak mengikuti pengorbanan Tuhan, tapi mengikuti apa yang diinginkannya. And in Balaam's error means, and he was a prophet, but he didn't serve God faithfully, and he only prophesied to get the money. Dan kesalahan Biliam adalah dia berbuat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, melainkan untuk mendapatkan keuntungan uang. In Korah's rebellion means he had against Moses and Aaron's authority. Dan pemberontakan Korah itu artinya ia melawan kewenangan Musa dan kewenangan Harun sebagai pemimpinnya. Like this, false prophets and also against the church's leaders. Dan seperti inilah yang sering terjadi, ya, tentang pemimpin-pemimpin Kristen. Therefore, Christians must give all glory to God, both in their daily life and their speaking. Karena itu orang Kristen harus mengembalikan seluruh kemuliaan kepada Allah dalam kehidupannya sehari-hari dan juga perkataannya. And also, we must relationship, intimate relationship with God. Dan juga orang Kristen harus mempunyai hubungan yang intim dan baik dengan Tuhan. It is because when we are into temptation, Jesus who is dwelling us, and He will protect us from destroy. Karena kalau orang Kristen dicobai oleh setan, Yesus yang ada dalam hati kita itu akan melindungi kita sehingga kita tidak berdosa. In verse 14, Dan Enoch was the Old Testament man who was walking with God, and he was taken up to heaven by God without death. dan ayat yang ke-14 di sini disebutkan juga tentang mereka Enoch merupakan satu dari Adam telah membuat katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Ya. And then when we look at verse 15, Dan ayat yang ke-15 dan meyakini semua orang dan menjatuhkan hukuman atas perbuatan fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan atas semua kata-kata
kata yang diucapkan orang-orang Indonesia yang fasik itu terhadap Tuhan. They were actually without God. Jadi mereka berbuat tanpa Allah. Their characteristics described in verse 16. Dan karakter atau sifatnya itu disebutkan di ayat yang ke-16. Mereka itu orang-orang yang mengikuti dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat suatu. And when we look at 1 Corinthians chapter 10 verse 10, and do not grumble as some of them did, and were killed by the destroying angel. Kalau kita baca di 1 Korintus 10 ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. That's why we have grumbled and complained. Ya. Sekarang mengapa seringkali kita mengeluh dan juga memprotes? It is because to miss old life, like the Israelites who missed the sky of Egypt. Karena kita merindukan hidup yang lama seperti di bangsa Mesir. And they were grumbled against Moses and God at all times in the wilderness. Dan mereka mengeluh kepada Musa dan juga kepada Tuhan selama di padang gurun. And they say there was not good road and no water and no meat and only manna. Dan mereka berkata tidak ada jalan yang baik, tidak ada air, tidak ada daging, tidak ada mana, hanya mana yang ada dan sebagainya. And their trouble is to show us that they like Egypt. Dan sebenarnya mengeluh itu ya menunjukkan kepada kita seperti Mesir. And in Numbers chapter 11 verse 5-6, we remember the fish we ate in Egypt and no cost, also the cucumbers, melons, leeks, onions, and garlic, but now we have lost our appetite. We never see anything but this manna. Ya, di Bilangan 11 ayat 5 dan 6 dan dikatakan kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada timur dan semangka, bawang putih, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. And the way and the life and the truth are in God's promise. Jalan kebenaran dan hidup adalah ada dalam janji Tuhan. But they did not want to follow God's will. Tapi bangsa Israel tidak mau mengikuti janji Allah itu. So Jews started to only to preach in verse 17. Dan Yudas tidak memulai nasihatnya ayat yang ke-17. And he said that, and but dear friends, remember what the apostle of our Lord Jesus Christ foretold. Dan dia berkata, tapi kamu saudara-saudaraku yang dikasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. And he said what is the foretold of the apostle in verse 18. Dan apa yang dikatakan oleh para rasul itu di ayat 14 dijelaskan bahwa mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil mengecek dan akan hidup menuruti hawa nafsu kepasukan mereka. The last time means when Jesus will come again. Ya, akhir
zaman atau waktu akhir itu menunjukkan tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. In 1 Timothy chapter 4 verse 1 says, plainly to false teachers. Dan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1, tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa waktu kemudian ada orang yang akan murtad dan mengikuti roh sesat dan ajaran setan-setan. And also Jews said they have chosen this text in verse 19. Dan dijelaskan ya karakter atau sifat orang-orang akhir zaman itu di surat Hujan ayat 19. Saya akan bacakan, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. And firstly, the man who divides the word. Di cirinya karakter mereka yang pertama adalah pemecah belah. In 1 Corinthians chapter 1 verse 12, and one of you say, I follow Paul, another I follow Apollos, another I follow Cephas, still another I follow Christ. Dan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-12 di mana dikatakan yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apollos, atau aku dari golongan Cephas, dan aku dari golongan Kristus. Then why they make the fiction? Mengapa? Ya, terjadi golongan-golongan. Ada golongan Cephas, ada golongan Apollos, ya, ada golongan Paulus, ada golongan Kristus tadi di Korintus. But firstly, it is because they do not know the substance of the church. Yang pertama karena mereka tidak mengetahui hakikat atau inti dari gereja itu. Church is God's people gathering community. And ecclesia, which is God's chosen His people and call them from the world. Gereja itu adalah persekutuan orang percaya. Dalam bahasa aslinya eklesia itu Allah memilih umatnya dari dunia ini. Therefore, whatever have happened in the church, we have to see as a spiritual eyesight and to serve the problem as a scripture. Karena itu seharusnya yang terjadi di gereja adalah melihat secara rohani dan menyelesaikan masalah-masalah gereja itu secara rohani. And the second way, Dan yang kedua, when they choose the overseers and a deacon who will do church duty, they did not choose them who were full of the Spirit and wisdom. dan yang menyebabkan terjadi pengelompokan golongan tadi karena di dalam gereja terjadi pemilihan penabuhan dan diaken itu tidak menurut aturan Alkitab yang penuh dengan Roh Kudus dan juga hikmat. They apply the problem of church to worldly knowledge and look at it with worldly wisdom. Karena itu mereka menyelesaikan masalah-masalah gereja menurut pengetahuan dan juga hikmat duniawi. Because of this, and affection take place. Karena alasan tadi, maka pengelompokan itu terjadi. When you look at the cross with the word of wisdom, it is foolishness. Dan kalau kita melihat salib dengan hikmat dunia, itu salib merupakan kebodohan. But if we look at the cross with God's wisdom, it is the power of God. Tapi sebaliknya kalau kita melihat salib dengan hikmat Allah, itu salib adalah hikmat. To evangelize also is the same. Dan penginjilan juga sama seperti itu.
When we look at it with God's wisdom, it is the power of God. Kalau kita melihat penginjilan dengan hikmat Allah, maka itu kekuatan. But if we look at it with the worldly wisdom, it is foolishness. Tapi kalau kita melihat penginjilan itu dengan hikmat dunia, penginjilan itu sebagai kebodohan. And second, the men who follow their natural instinct and do not have a spirit. Dan ciri yang kedua tadi adalah manusia mengikuti naluri belaka, nalurinya belaka, dan tidak mengikuti pimpinan Tuhan. And 1 Corinthians chapter 2 verse 13. Dan 1 Korintus 2 ayat yang ke-14 di sana dikatakan dengan jelas sebagai berikut: tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan dia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. For men without the Spirit of God, we fall as worldly men and natural men and carnal men. Manusia tanpa Roh Allah itu disebut manusia duniawi, manusia alami, manusia yang sedikit mempunyai kebaikan. They are against God and they live in their strength. Mereka melawan Allah dan hidup menurut kekuatannya dirinya sendiri. They are natural men as men of soul like Adam. Ya. Manusia alami itu seperti manusia yang memiliki jiwa Adam. They are guided by their greedy and follow the temptation of Satan. Mereka serakah dan mengikuti cobaan iblis. They get knowledge and wisdom to observe nature with worldly wisdom. Mereka mempunyai pengetahuan dan juga hikmat untuk mengamati, tapi dengan hikmat dunia. Therefore, soul men have not received the measure of the Holy Spirit. Karena itu mereka tidak menerima keberadaan Roh Kudus. They cannot receive the measure of the Holy Spirit with worldly wisdom. Mereka tidak dapat menerima keberadaan Roh Kudus dengan hikmat dunia. And also, they cannot acknowledge the measure of the Holy Spirit too. Dan mereka juga tidak dapat mengakui keberadaan Roh Kudus. Jude urges to Christians in verse 20 how to prepare for the last time. Dan Yudas memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen dalam ayat 20, untuk mempersiapkan diri dalam masa akhir. And first, we have to keep the holy faith. Yang pertama dalam ayat yang ke-20, supaya mereka membangun dirinya sendiri. And what is the holy faith? Apakah iman yang kudus itu? It is to believe the word of God. Itu artinya percaya kepada firman Allah. It is to stand completely on the word of God. Dan yang kedua adalah berdiri teguh di atas firman Allah. It is to live the life of obedience to the word of God. Dan yang ketiga mentaati firman Allah. Then what is not the holy faith? Dan apa yang dimaksudkan tidak memiliki iman yang kudus? To believe Jesus is with their thinking and emotion and feeling. Untuk percaya kepada Yesus menurut pikirannya, perasaannya, dan juga kehendaknya sendiri. In Genesis chapter 1 verse 3
verse 1 said, Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. And the serpent asked the woman, Did God really say you must not eat from any tree in the garden? Ya. Yang 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, itulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. This word means in the belief, approximately, or does God punish you who are not obeying the belief? Artinya firman itu adalah percaya kira-kira. Ya. Apakah Allah akan menghukum kamu seandainya sedikit percaya? But the difference between to obey the word of God or not is explained in Matthew chapter 7, verse 24 through 27. Itu percaya di sini berbeda dengan apa yang dijelaskan di Matius pasal 7 ayat Let's open your Bible, Matthew chapter 7, verse 24 through 27. Let's read ya, together. bacakan ya Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga runtuhlah rumah itu dan akibatlah kerusakan. To keep our outward face is because of the promise of God. Memelihara iman yang kudus itu artinya bukan pada perjanjian Allah. Acts 20, verse 2, Paul said, Now I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Kisah 20 ayat 32 di sana dikatakan demikian, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kamu, karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. And second, pray in the Holy Spirit. Yang kedua itu berdoa dalam Roh Kudus. In Ephesians chapter 6, verse 18, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all persons. Yesus pasal 6 ayat 13, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. And also 1 Timothy chapter 2 verse 1 said, I urge then first of all that request, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone. Dan 1 Timotius 2 ayat 1, pertama-tama aku mengajarkan menaikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. What is the meaning of this word? Apa artinya kata-kata ini? And first, it is not to stop praying. Yang pertama, kita jangan berhenti berdoa. And if we pray not continually, then our spirit will be hard. Kalau kita tidak berdoa secara terus-menerus, maka roh kita mati. But if we pray continually, then our thinking will be concentrated on Jesus. Kalau kita berdoa secara terus-menerus, kita
are led by the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit. Dan kita yang kedua kita berdoa dengan Roh Kudus dan juga kuasa Roh Kudus. If we are full of the Holy Spirit, then we can do like this. Dan kalau kita penuh Roh Kudus, kita akan melakukan tugas seperti ini. And also, instead of the language which can express with the word, we can speak tongues. Dan kita bisa berdoa tidak hanya melalui kata-kata yang biasa kita lakukan, tapi kita berdoa dengan bahasa roh. It is to ask the Holy Spirit to examine our prayer, petition, and make us purify and see our prayers in the will of God to honor. Kita bisa meminta kepada Roh Kudus untuk menguji doa kita sehingga kita berdoa dengan kesediaan hati, bahkan kita dapat mengetahui mana yang dikehendaki Tuhan, mana yang tidak dikehendaki Tuhan. And thirdly, to keep myself in God's love. Dan yang ketiga, nasihatnya adalah supaya kita hidup di dalam kasih Allah. Christians must feel that how much God loves us and loves you and loves me. Orang Kristen harus merasakan kasih Allah di dalam dirinya, And we must live in this world. dan kita harus hidup di dalam kasih itu. If you want to do this, then your eyes must focus on the cross. Dan kalau kita melakukannya seperti ini, maka kita berpusat kepada salib. In Hebrews chapter 12, verse 2 says, "Let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God." Dan ini 12 ayat 2, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan keinginan serta memikul salib dan kita yang menyediakan bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. And also in Philippians chapter 2, verse 8, God showed us how much God loved us. Dan di Filipi pasal yang kedua ayat 8 di sana dijelaskan, dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah memberikan dirinya serta secara mati Only Jesus humbled himself, hanya Yesus yang rendah hati, and there is no one like Jesus. dan tidak ada seorang pun yang seperti Yesus. When you look at Deuteronomy chapter 21, verse 23, anyone who is found on a tree is under God's curse. Kalau kita membaca Ulangan 21 ayat 23, maka seorang yang bergantung pada pohon itu adalah ditutup oleh Allah. Jesus received God's curse, and he carried all our sins, and he died on the cross. Yesus menerima untuk Allah untuk memikul segala dosa kita dan mati di atas salib. In Galatians chapter 3, verse 13 says, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is born on a tree. Dalam Galatia 3 ayat 19 dikatakan Kristus telah membebaskan kita dari kutuk hukum oleh karena Ia telah menjadi kutuk bagi kita, dan dikatakan dikutukilah orang yang bergantung di atas pohon. If we know the love of the cross, then our life will be changed. Kalau kita mengetahui tentang kasih salib itu dalam hidup kita, maka kita akan diubahkan. It is because we have the power to overcome all kinds of troubles. Karena kita akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan semua problema
hidup kita, permasalahan kita. When we remember in 1 Corinthians chapter 13 and meditate it, then we can acknowledge His love. Kita ingat 1 Korintus pasal 13, maka kita akan mengetahui hal rinci tentang kasih. And also we can do everything with God's love. Juga kita akan dapat melakukan segala sesuatu yang dengan kasih Allah. A true power man is the one who lives with God's love. Dan kuasa yang sesungguhnya dari seseorang kalau mereka hidup dengan kasih Allah. When we practice His love, then we become likeness of Jesus Christ, and we become holy bride. Dan secara praktis maka kita bisa hidup di dalam kasih Allah kalau kita memiliki karakter Kristus dan kita menjadi calon mempelai Kristus. We overcame this world as made from mother's womb, and we start with name. Kita datang di dunia ini dengan telanjang dari rahim ibu kita dan kita akan meninggal juga dengan telanjang. We cannot serve the kingdom of God and with power and money and high education and high position and beautiful and handsome. Kita tidak dapat masuk ke kerajaan Allah dengan kuasa, dengan uang, dengan pendidikan yang tinggi, dengan kecantikan, dengan Only we can go to the kingdom of God with believing in Jesus. kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, ke kerajaan Allah hanya karena percaya kepada Yesus. And fourthly, Dan yang intercession keempat, prayer. doa syafaat. Jesus always intercede for us, so we have to intercede for others. Yesus berdoa syafaat untuk kita. In Romans chapter 8, verse 26 and 27, Dan waktu itu juga doa syafaat untuk kita seperti Roma 8 ayat 26. Saya akan bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang